Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Saya tetap menyatakan bahwa saya netral. Oke teman-teman. Namun di kesempatan hari ini saya ingin membahas Pak Ganjar yang masih dianggap turut bertanggung jawab terhadap korupsi iktp. Seperti itu ya, kita bahas itu. Nah, dahulu kala Pak Ganjar ini namanya sempat disebut bahwa turut menerima uang yang hubungannya dengan mega korupsi iktp sebanyak 500.000 dolar yang katanya diterima Pak Ganjar. Nah, ini menjadi isu yang selalu dibahas kalau Pak Ganjar mau pemilu, apalagi ini pemilu calon presiden, dan Pak Ganjar menjadi calon presiden dari PDIP dan partai-partai koalisi PDIP. Nah, apakah benar Pak Ganjar itu korupsi dan mendapatkan uang 500.000 dolar? Tentunya namanya sempat disebut di persidangan, yang pernah menyebutnya, kalau tidak salah, koreksi jika saya salah, itu Setio Novanto dan satu lagi Nazarudin ya kayaknya, dari Demokrat kalau nggak salah itu. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Nah teman-teman, mungkin kalian akan berpikir, wah ini berarti yo memang benar-benar ini korupsi 500.000 dolar. Nah, sebelum Anda sampai kesimpulan itu, saya ajak Anda untuk berpikir positif dulu. Kenapa? Tuduhan itu tidak selalu benar. Bagaimana tuduhan bisa menjadi sebuah kebenaran? Ya karena ada pembuktian. Selama tidak terbukti, ya sudah. Jangan gunakan hati atau asumsi. Seperti itu ya. Siapa yang menyatakan bahwa Pak Ganjar tidak cukup bukti untuk dijadikan tersangka? Justru dari orang yang bagi saya merupakan hero, pahlawan di KPK sendiri, yaitu Bapak Novel Baswedan. Bapak Novel Baswedan itu sudah menyatakan, koreksi kalau saya salah ya, itu tidak ada alat bukti yang cukup untuk membuat Pak Ganjar menjadi tersangka. Jadi ya udah, nggak cukup alat bukti. Berarti kalau nggak cukup alat bukti, ya di mata hukum itu tidak terjadi. Seperti itu. Novel Baswedan sendiri adalah, kalau dari namanya sih, kemungkinan besar memang saudaranya Anies Baswedan. Mungkin itulah alasan kenapa tidak dibahas oleh Pak Anies mengenai 500.000 dolar. Tidak ada serangan mengenai itu. Karena Pak Anies juga saya yakin sadar, wong memang enggak ada alat bukti seperti itu. Jadi teman-teman, hanya karena netizen mengatakan Pak Ganjar korupsi iktp dan segala macam, itu tidak bisa dijadikan fakta pembuktian bahwa Pak Ganjar korupsi. Lah memang tidak ada bukti yang cukup, ya sudah, stop mengatakan Pak Ganjar itu korupsi iktp. Nah, karena tidak terbukti ya udah. Kalau tidak terbukti ya berarti tidak melakukan, kan seperti itu. Jadi kita sepakati saja kalau memang 500.000 dolar itu tidak pantas dijadikan amunisi untuk menyerang Pak Ganjar. Seperti itu ya. Bagaimana dengan Wadas? Kalau yang saya ikuti perkembangannya memang belum clear 100% setahu saya, berdasarkan berita yang saya lihat. Tapi sudah ada progres ke sana. Wadas menjadi lebih kondusif, lebih baik, dan sudah banyak warga yang menyetujui. Nah, kalau tadi saya baca berita masih ada yang harus mediasi di tanggal 11 Desember kemarin, tapi ya
kita lihat aja nanti seperti apa. Yang jelas, setiap kebijakan yang hubungannya dengan pembebasan lahan itu memang tidak mudah seperti itu. Jadi kita apresiasi saja Pak Ganjar sudah berusaha semaksimal mungkin. Nggak perlu kita ngorek-ngorek sesuatu hal yang pertama belum terbukti, kedua belum selesai, gitu loh. Lah ini Wadas kan belum selesai menurut saya sampai video ini dibuat, ya. Ya nanti kalau selesai clear semua kan alhamdulillah gitu kan. Jadi apa yang masih berproses kita jangan hakimi dulu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini video membela Pak Ganjar karena video sebelumnya sudah membela Pak Prabowo. Habis ini video membela Anies. Nah, netral. Saya netral. Harus 10 jari nih biar gak dikatakan mendukung salah satu paslon. Oke? Saya sudah komitmen netral. Apapun pandangan yang keluar itu opini saya dan tidak ada maksud untuk mendukung maupun menjatuhkan paslon tertentu. Seperti itu ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.